Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat FKPPS dimanapun sahabat berada? Alhamdulillah ya yang sudah mendapatkan pelatihan BIMTEK KPPS dari mulai pelantikan sampai ke BIMTEK, walaupun banyak yang mengeluhkan belum dikasih uang duduk ya. Kalau uang perut udah dikasih katanya, kalau uang duduknya nih belum. Teman-teman sabar aja ya, pasti insya Allah gitu yang namanya uang transport itu pasti sudah ada, cuman mungkin nggak tahu udah diberikan atau belum. Ada sebagian yang udah dikasih, ada sebagian juga yang masih mengendap katanya di rekeningnya PPK gitu kan. Ya begitulah teman-teman, yang penting kita memahami dulu apa saja tugas-tugasnya dan mendapatkan materi-materi dari BIMTEK itu untuk bekal kita nanti di pelaksanaan pemilu 2024 tanggal 14 Februari. Karena teman-teman di sini tuh yang paling penting itu adalah pengisian formulir model C hasil, baik itu untuk presiden, DPD, DPRD, DPRD kabupaten dan juga DPRD provinsi. Nah, itu teman-teman ya. Itu yang paling penting. Nah, di sini saya akan ngasih formulir model C hasil DPRD provinsi untuk teman-teman gunakan sebagai sarana pelatihan mengisi ya. Ini bisa dicetak, nanti di print. Saya share di deskripsi. Ini ukurannya A4 teman-teman. Silahkan diisi aja. Jadi kalau udah diisi tuh nanti kita ada gambaran. Oh ternyata ngisinya kayak begini. Dan pengisiannya itu sama teman-teman ya. Baik itu presiden, kemudian DPD, DPRD itu semua ininya sama gitu ya. Jangan sampai kita ubah-ubah. Jadi satu orang anggota itu harus mengisi ini ya. Jadi bergantian satu orang mengisi ini, kemudian nanti isi. Nah, kalau ini teman-teman data pemilih dan pengguna hak pilih DPT itu tetap ya. Ambil data DPT itu ya dari salinan DPT yang ada dikasihkan di kotak suara itu ya, yang sudah dikasih dari logistik. Ini semuanya sama, dan ini juga pasti sama jumlahnya dengan presiden ataupun juga DPD, DPRD. Jadi ini semua sama ya teman-teman. Yang berbeda itu nanti di mana teman-teman? Yang berbeda itu adalah di sini aja. Nah di sini ya, yang mendapatkan perolehan suara. Nah ini yang beda itu di sini aja. Kalau di sini, kalau contohnya Partai Kebangkitan Bangsa, parpolnya ini gak ada suara ya. Ini di coret aja ya, dicakar. Kenapa harus dicoret? Supaya nanti tidak rawan disalahgunakan. Jadi ini harus dicoret. Kalau yang gak ada suaranya dicoret-coret aja sesuai dengan teknisnya, dibuat kayak huruf Z gitu ya. Kemudian ini juga jumlah tiap barisnya sama teman-teman. Kalau yang ada ya tinggal masukin aja. Ada di sini pagar-pagarnya 3, ini masukin aja 3 gitu. Nah jadi ini teman-teman, kalau untuk C hasil DPRD provinsi itu ada 20 lembar gitu ya, karena ini partainya kan banyak gitu kan. Antara DPRD provinsi dan DPRD kabupaten itu 2 aja ya, dan DPR pusat, DPR RI. Nah teman-teman, buat teman-teman yang nanyain kenapa sih gajinya kecil gitu kan, sedangkan pekerjaannya banyak. Ya kalau menurut saya sih gajinya emang udah meningkat dari 2019. Kalau saya waktu itu 2019 cuma dapat 700 ribu teman-teman, itu juga dipotong ya. Jadi dapatnya itu 650 ribu. Nah kalau sekarang kan alhamdulillah dapatnya 1.100.000. Tapi gak tahu itu emang full segitu atau enggak. Cuma nanti dibayarkannya pas ketika pekerjaan kita itu beres. Karena tanggal 15 juga, 15-16 itu emang udah beres teman-teman ya. Kenapa sampai tanggal 25 Februari itu? Takutnya nanti ada putaran kedua. Jadi putaran kedua itu KPPS-nya tidak akan ganti lagi. Jadi ya hanya akan teman-teman aja gitu yang diprioritaskan untuk mengisi lagi, supaya tidak ribet lagi dalam urusan pendaftaran. Makanya kenapa kemarin data teman-teman sudah ada di Siakba, sudah ada di BPJS, supaya nanti teman-teman, kenapa harus mengisi BPJS ini penting, karena nanti kalau ada yang sakit itu akan ditanggung sama BPJS katanya ya. Kemudian kalau ada yang mengalami apa gitu kan, parah atau gimana, itu akan langsung dikasih asuransi BPJS, asuransi kesehatannya. Kalau ada kecelakaan kerja juga ya, tapi gak mungkin kalau kecelakaan kerja gitu teman-teman. Jadi kenapa kemarin juga Siak Badan BPJS ini jangan sampai teman-teman gak ngisi ya.
terutama BPJS. Itu kalaupun kita belum memiliki kartu BPJS, kita harus tetap mengisinya teman-teman ya. Jadi ini sebagian curhatan dari teman-teman kenapa juga harus mengisi. Jadi karena KPPS ini emang dilindungi teman-teman ya. Jadi jangan dianggap remeh gitu kan. Karena tugasnya aja sangat berat teman-teman, tugasnya sangat berat, apalagi ditambah sekarang harus pakai aplikasi Sirekap teman-teman. Dan kalau saya lihat di panduannya ketika saya mengikuti BIMTEK itu luar biasa teman-teman, itu banyak sekali data-data yang sudah dibuat ini harus diupload. Ini semuanya itu harus diupload teman-teman, seperti ini ya. Kebayangkan aja ini dari satu formulir, satu berita acara ini harus contohnya nih untuk formulir moda hasil DPRD ada 20, dan ini semuanya harus diupload gitu ya. Kemudian juga kalau salah uploadnya harus diperbaiki lagi ya, itu ribet ya teman-teman ya. Kalau di tahun kemarin kan kita cuma mengisi ini aja, berita acara, sertifikat, dan catatan hasil. Hanya saja untuk sekarang ini si berita acara dan sertifikat catatan hasilnya semuanya disatukan. Kalau dulu tahun 2019 itu dipisah teman-teman, jadi ngisinya banyak. Tapi sekarang teman-teman cukup ngisi ini aja ya. Setelah ini diisi nanti teman-teman di fotokan gitu kan, kemudian setelah itu diupload. Kayak ini kan udah ada barcode-nya teman-teman ya, udah sangat lengkap ini gitu. Makanya di sini tuh jangan sampai salah ngisi supaya tidak terjadi kesalahan, supaya tidak gejlok ya hitungannya, supaya sama gitu. Makanya teman-teman nanti kan ada katanya versi Excel-nya ya di laptop. Nah, di situ mungkin bisa kita hitung-hitung dulu ya supaya tepat. Kalau ada kesalahan kan kita gak perlu. Kalau di sini kan gak bisa di tip X teman-teman ya. Gak bisa pakai tip X. Jadi di sini tuh ngisinya itu udah harus benar, datanya dari papan C plenonya itu sudah harus benar gitu ya teman-teman. Nah, kemudian juga ada keluhan lagi, keluhannya itu masalah transport tadi kan udah dibahas ya, tunggu aja ya. Karena kan ini juga masih ada yang BIMTEK gitu kan. Kalau emang gak dikasih ya tagih aja gak apa-apa. Karena itu adalah hak buat teman-teman ya, yang udah jauh-jauh ngikutin BIMTEK gitu kan. Saya juga sama. Waktu dari pelantikan sampai ke BIMTEK kemarin itu belum dikasih gitu teman-teman ya, cuma dikasih makan aja, snack nasi kotak sama air minum. Tapi alhamdulillah itu juga ya, yang penting kita udah dapat ilmunya teman-teman, sabar aja. Nah, kemudian teman-teman buat istilahnya tuh Sirekap 1 dan Sirekap 2 itu sudah jelas teman-teman ya, ada di teknisnya. Teman-teman yang paling penting itu jangan panik dulu ya, karena kan sekarang aplikasinya masih dalam tahap latihan teman-teman. Aplikasi itu tidak bisa digunakan nanti pada saat pemilu, itu ada nanti khusus gitu ya updateannya gitu. Nanti teman-teman ketika latihan itu kan bisa ngebayangin, baru aja latihan kan sudah banyak kegagalan, gagal autentikasi, gagal masuk server, gagal login gitu kan. Itu baru masuknya aja teman-teman. Apalagi nanti kalau kita pas mau ngupload gitu kan, takutnya pas kita ngupload lama gitu muter. Wah, itu gimana caranya ya. Saya juga itu nggak tahu karena saya bukan developernya aplikasi Sirekap gitu kan. Dan juga banyak yang nanya apakah Sirekap ini bisa dipakai oleh iOS atau iPhone. Ya jangankan buat iPhone teman-teman ya, buat Android aja kan masih banyak bugsnya gitu kan, masih banyak yang mengalami error gitu kan. Walaupun ini sudah harus pakai Android, katanya Android 13 gitu kan. Tapi kalau menurut saya aplikasi yang baik itu walaupun Android, dia bisa dipakai di versi manapun gitu. Kayak contohnya kan aplikasi-aplikasi yang udah pernah dibuat gitu kan sebelumnya. Kayak si Waslu kalau menurut saya yang dipakai panitia pengawas itu simple aja gitu, nguploadnya itu simple, gak ribet gitu kan. Nah, ini yang Sirekap itu kalau bisa jangan sampai aplikasinya ribet gitu, kasihan juga kan. Apalagi yang untuk tahun ini pemilu 2024 ini kan banyak banget generasi Gen Z yang ikut partisipasi dalam mengikuti pemilu kali ini. Karena ini untuk masa depan kalian juga ya, 5 tahun akan datang kalian yang akan memimpin jalannya pertandingan pemilu 2024 seperti itu ya. Jadi teman-teman harus bangga juga, ada kebanggaan untuk menjadi seorang pahlawan KPPS yang akan menentukan masa depan Indonesia. Nah, itu saja teman-teman ya. Ini filenya akan saya bagikan. Maaf kalau saya banyak curhat di sini ya. Unek-unek teman-teman juga insya Allah akan saya juga sama mengalami ya, mengakui.
keberadaannya memang seperti itu. Oke teman-teman, ini nanti filenya akan saya share ya teman-teman di deskripsi. Silahkan teman-teman gunakan saja, bisa di print ya, kemudian dipakai untuk pelatihan sama anggota KPPS lainnya. Dan ini pengisiannya samalah dengan yang form dari presiden ataupun juga dari DPRD, DPD. Terima kasih, selamat weekend, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.